Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang menjadi harapan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melihat kehidupan kami, sungguh kami menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Terlebih ketika saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Betapa lemahnya kami, betapa lemahnya hamba-Mu, yang kami sama-sama butuh pertolongan Tuhan ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Karena kami sungguh merindukan firman-Mu itu boleh kami mengerti dan kami lakukan sehingga kehidupan kami boleh semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk boleh mengerti dan melakukannya. Berkati waktu di hadapan kami, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di hari Minggu terakhir di tahun 2025. Gimana rasanya? Cepat ya rasanya. Saya merasa cepat sekali tahun 2025 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Saudara-saudara, kita masih melanjutkan pembahasan kita yang sebelum Minggu Advent. Tapi kayaknya saudara udah mulai lupa kali ya, karena sudah 1 bulan lebih yang lalu. Jadi sebelum kita di Minggu Advent, 4 kali kita bahas dari ayat Yesaya 9 ayat 5. Nah, sebelumnya kita bahas kitab Rut dan kita akan melanjutkan di kitab Rut. Nah, saudara-saudara, tapi tenang saja, mungkin ada saudara-saudara juga yang sedang berlibur dan beribadah tempat ini. Saya akan tetap ceritakan sedikit tentang bagian itu dan juga adik-adik yang lagi beribadah di kebaktian umum. Halo, semoga bisa keep up ya. Oke, hari ini temanya adalah Tuhan adalah penolongku. Saudara-saudara, ini tema yang baik untuk menutup tahun kita ini karena kita perlu dengan sadar menyadari bahwa memang Tuhan adalah penolong kita, baik nanti di tahun 2026 maupun juga selama kita melewati tahun 2025 ini. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah kisah waktu saya masih kecil. Saya tuh sering main ke rumah sahabat saya gitu ya, dan waktu di rumah sahabat saya itu sekeluarga belum kenal Tuhan dan saya rindu supaya sahabat saya ini bisa kenal Tuhan. Jadi saya sering ajak dia, ayo ikut sekolah minggu, ayo ke gereja. Dan suatu waktu akhirnya dia pergi ke gereja dan akhirnya percaya Tuhan Yesus gitu ya, di momen retreat dia percaya Tuhan Yesus. Tapi saya merindukan juga satu keluarganya kenal Tuhan dan percaya Tuhan Yesus. Jadi saya sering jemput dia kalau ke gereja, terkadang dia waktu saya nyampe dia belum mandi, kadang dia belum bangun. Ya udah saya masuk gitu ya, tunggu di ruang tamu. Dan ketika tunggu di ruang tamu, saya juga nggak bisa tahan gitu ya untuk ngobrol sama papanya gitu. Om, ayo dong ikut ke gereja gitu ya. Saya selalu mendapatkan jawaban yang kira-kira itu aja. Dia selalu bilang gini ya, ngapain ke gereja? Gak usah percaya Tuhan, lebih baik gua percaya diri gua sendiri. Dia selalu bilang gitu ya. Atau dia bilang lain lagi, ngapain lu doa? Gua bisa nolong diri gua sendiri, gua gak butuh pertolongan Tuhan. Nah saudara-saudara, suatu waktu belasan tahun kemudian, suatu waktu saya lagi servis motor di bengkel, tiba-tiba ketemu gitu ya. Terus, weh udah jadi pendeta ya lu ya gitu ya. Saya bingung saudara kalau ditanya gitu jujur. Karena kalau ditanya udah jadi pendeta ya? Ya belum sih gitu ya. Tapi kan dia tahu ya saya sekolah Alkitab, saya melayani di gereja secara penuh waktu. Ya udah kalau saya jelasin saya bilang iya gitu ya. Wih keren lu ya gitu-gitu ya. Lalu duduk dan dia berkata begini, gue inget dulu, gue sering ngata-ngatain lu ya dulu ya. Gue bilang gue bisa, gue apa ya. Sekarang gue sadar, gak bisa gitu ya. Gue butuh pertolongan orang lain gitu ya. Lalu saya ajak, oh berarti om ayo ke gereja kalau gitu, mau gak gitu ya? Oh enggak, gue butuh pertolongan orang lain, gue gak butuh Tuhan gitu ya. Tapi itu selangkah lebih dekat lah ya saudara ya. Saudara, setiap orang pasti akan masuk pada satu masa di mana dia merasa bahwa dirinya itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dirinya butuh pertolongan orang lain. Dan saudara, beberapa waktu lalu, ini fotonya seminggu lalu ya, di Aceh mereka warga memasang bendera putih. Reaksi spontan saya ketika melihat bendera putih, saya pikir, wah mereka menyerah ya. Saudara, ternyata saya baca berita ya, untung tidak mengambil kesimpulan sendiri. Saya baca berita, saya lihat, oh ternyata arti bendera putih itu bukan arti menyerah. Justru artinya adalah permintaan pertolongan, ayo tolong kami, ayo tolong kami. Dan menariknya nih Gubernur Aceh dia bilang begini, kami membutuhkan pertolongan, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, istilah sekarang yang sering ada adalah korban tolong korban. Nah itu dari dalam atau dari sesama dalam negeri atau dari luar negeri. Terlepas bantuannya diterima apa enggak ya.
Ya gitulah ya. Terlepas bantuannya diterima apa enggak gitu ya. Saudara, tapi dia menutup dengan sebuah kalimat yang menarik gitu ya. Kita butuh bantuan dari dalam maupun dari luar, tapi kita juga tahu bencana itu datangnya dari atas, dari Allah, dia bilang begitu ya. Bencana itu datangnya dari atas. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya lebih dari ini. Dalam hal apa? Kita percaya memang kita butuh bantuan dari luar, dari dalam, dari orang sekitar kita butuh bantuan. Dan kita tahu bencana itu terjadi atas kedaulatan Allah, seizin Allah juga. Tapi di sisi lain, dari atas itu datangnya bukan hanya bencana saudara, pertolongan kita juga datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dan itu tema yang ingin sama-sama kita renungkan di pagi hari ini saudara-saudara. Nah saudara-saudara, Rut tadi kita sudah baca. Rut ini kisahnya adalah orang yang kalau dibilang soro luar biasa gitu ya, sedih banget kisahnya. Kehilangan seluruh keluarga, akhirnya harus keluar dari kampungnya, pindah ke Israel. Nah saudara, kita tahu Israel itu luar biasa kejam juga ya sama orang kafir ya. Jadi hidupnya pasti tidak enak pada saat itu, dia harus kembali, bukan harus kembali, harus pergi ikut mertuanya yang kembali ke Israel pada saat itu. Keadaannya pasti sulit sekali. Dan di sini keadaannya lebih sulit lagi sampai Naomi merasa, aduh rasanya kamu ini butuh pertolongan deh. Sudahlah, jangan sama aku. Kamu tuh harus butuh pertolongan. Tapi hari ini tema kita, Tuhan adalah penolongku. Saudara, bagaimana Tuhan menolong kita berdasarkan Rut 3. Nah saudara-saudara, sebelumnya kitab Rut ini, kalau kita baca Rut ini tidak banyak kejadian spektakuler. Tidak aja mujizat yang kelihatan hebat gitu ya. Lalu Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim. Tapi hakim pun tidak diceritakan di sini. Kita tidak tahu zamannya hakim siapa, hakimnya itu buat apa, tidak ada. Tidak ada nabi besar, tidak ada suara dari langit dan seterusnya. Kelihatannya biasa-biasa saja dan tentu ini harusnya lebih relevan untuk kita yang tidak mengalami hal-hal seperti itu juga. Nah saudara, bagaimana Tuhan menolong kita berdasarkan Rut 3 ayat 4. Yang pertama, Tuhan menolong melalui langkah iman yang taat. Saudara, Rut 3 dimulai dengan Naomi itu merasa, aduh kasihan ini Rut ini ya, aduh menantuku ini kayaknya butuh pertolongan. Lalu dia susun rencana. Rencana yang sebenarnya terlihat beresiko, rencana yang terlihat rentan, rencana yang terlihat sepertinya mudah disalahpahami. Tapi Rut menjalaninya penuh dengan ketaatan. Saudara, kalau kita melihat itu rasanya tabu nggak tabu gitu ya, kita mungkin rasanya kok agak aneh. Nah saudara, mari kita buka Rut pasal 3. Kita akan baca beberapa bagian. Saya akan bacakan beberapa bagian sepotong-sepotong supaya kita tetap bisa mengerti. Rut pasal 3, saya akan bacakan Rut pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan pasal 4 ayat 1 sampai 10. Bagian agak panjang tapi karena ini kisah, saya perlu bacakan juga ya supaya kita sama-sama memahami ceritanya. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 13. Beberapa waktu kemudian Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas, kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangailah dia, singkapkanlah selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Saudara, kalau kita melihat rencananya ini, terlihat rencananya agak kurang enak ya saudara ya, kalau di zaman sekarang ya, rasanya kok kayak mungkin agak tabu ya saudara ya. Kok rencananya ayo dandan, pergi ke tempat cowok, lalu deketin gitu ya. Rasanya agak tabu ya, tapi pelan-pelan saudara kita baca lagi lanjut ya saudara ya. Ayat 7, setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam laki-laki itu terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas berkata, "Siapa engkau ini?"
Ia menjawab, aku Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu, melindungi hambamu ini. Sebab engkau seorang yang berhak menebusku. Lalu Boas berkata, anakku diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya. Karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu. Sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi. Saudara, sampai di situ dulu ya. Nah, saudara bisa melihat di sini tindakan yang kelihatannya sembrono, tapi kita lihat reaksi Boas tidak marah ya. Saudara, saya bayangin kalau saya digituin saya marah sih ya. Apa-apaan gitu ya, tidur gitu ya di dekat. Nah, tapi kita perlu perhatikan konteksnya saudara ya. Saudara, ini Rut itu menghampiri Boas di tempat pengirikan. Nah, tempat pengirikan itu kira-kira seperti ini saudara ya. Kita mungkin nggak pernah ya mengirik begitu ya. Tempatnya kira-kira seperti ini. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan mungkin tempat tertutup gitu ya. Ya orang dulu bisa tidur di timbunan gandum yang di alam terbuka. Ya beda sama zaman sekarang, kita tidur harus di tempat tertutup bukan. Nah, ini saudara konteksnya seperti ini. Jadi ini tempat pengirikan yang gunanya untuk memisahkan gandum supaya hasilnya itu lebih sempurna. Dan ya kira-kira posisinya jadi bukan yang bagaimana, jadi sebenarnya ada jarak. Nah saudara-saudara, apakah yang direncanakan Naomi dan dilakukan oleh Ruth ini jadi salah? Tentu di mata kita saat ini rasanya kurang wajar. Kalau kita misalnya mau PDKT gitu ya, masa saya suruh cewek gitu, kamu samperin deh ke rumah cowok gitu ya, deketin dan seterusnya. Rasanya agak aneh ya saudara. Tapi pada zaman dulu, Imamat 25 ayat 25 bilang seperti ini. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Saudara, Naomi itu bukan sekadar jatuh miskin, saudara. Habis, bis ya. Suami mati, anak mati, harta habis sampai mesti pulang, dan seterusnya. Bahkan kelaparan dibilang. Habis gitu. Jadi ini sesuai firman Tuhan. Jadi kita lihat konteksnya di sini, pengirikan itu tempat umum, tempat yang sebenarnya terbuka, dan memang malam hari, tetapi itu tempat yang bisa tetap terlihat oleh umum. Nah saudara, menyingkap kaki itu artinya adalah sebenarnya simbol permohonan perlindungan. Jadi bukan erotis saudara ya, bukan yang berbau seksual, bukan. Itu suatu permohonan perlindungan. Makanya Ruth itu bukan menggoda, justru dia bilang kembangkanlah sayapmu untuk melindungi aku, untuk menebus aku dan seterusnya. Nah saudara, tapi tetap mungkin di mata kita bisa pikir macam-macam ya. Kita mungkin kenal istilah ini yang sejaman sama saya. Tahu lah ya lagu ini, ada yang tahu ini lagunya Kanye West sama Jamie Foxx gitu ya, Gold Digger. Lagu dari laki-laki yang marah gitu sama cewek, gara-gara lu yang habis duit gua gitu ya, dibilang gold digger istilahnya. Apa arti gold digger? Ternyata ada di kamus, saudara. Saya kaget juga waktu saya pengen cari artinya, ada di kamus Cambridge. Saya kaget juga, Merriam-Webster ada juga. Ya, one who digs gold, seseorang yang ngambil harta lah ya, kira-kira begitu. Apakah Ruth ini jadinya gold digger gitu, nyari cowok gitu ya? Atau ada istilah lain yang mungkin kita lebih kenal, sugar daddy gitu ya. Wih gitu ya. Apa itu sugar daddy? Nah ini kalau dibilang wanita yang biasa mencari laki-laki lebih tua yang lebih stabil secara ekonomi. Untuk apa? Ya tukaran lah ya, transaksi. Entah diberikan waktu atau diberikan hidupnya dan seterusnya. Nah saudara, apakah Ruth jadinya seorang yang mencari ini sugar daddy atau menjadi seorang gold digger? Jadinya apakah Naomi juga sebagai menantunya merencanakan hal seperti ini? Nah saudara, tentu saja bukan ya, kalau enggak tidak mungkin Alkitab kita menulis kisah seperti itu dan diagung-agungkan juga sebagai contoh yang baik. Ada buktinya saudara ya, kenapa Ruth itu bukan contoh seperti ini. Yang pertama, Boas sendiri tidak merasa demikian. Saudara, kalau yang merasa demikian, nomor satu yang paling korban, si paling korban ya Boas. Jadi Boas sendiri tidak bilang seperti itu, bahkan ketika dia kaget melihat kejadian itu, dia bilang, kok ada wanita begitu ya. Dia berkata bukan, pergi kamu ya dasar nakal atau apa. Justru dia memuji. Kasih setiamu, heset yang dipakai di sini, bukan kata sembarang,
Yang terakhir ini lebih besar daripada yang pertama. Jadi ini bukan pandangan pertama, sebelumnya dia lihat, Rut ini kerjanya rajin juga, bagus gitu. Ini lebih besar lagi sebab engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik miskin maupun kaya. Yang kedua, kenapa bukan? Saudara, keuntungannya ini bukan pada Rut, pada Naomi. Firman Tuhan di Rut pasal 4 ayat 5 dikatakan seperti ini. Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu. Untuk membuat Rut kaya, untuk membuat Rut hidupnya jadi enak, bukan. Untuk menegakkan nama orang itu, nama Elimelek, di atas milik pusakanya. Saudara, bukan keuntungan Rut, tapi justru untuk keuntungan Naomi. Dia melakukan semuanya itu. Dan yang ketiga, orang sekitar bahkan tua-tua itu mengakui. Dikatakan seperti ini, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Saudara, Rut itu disamakan dengan nenek moyangnya Israel. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Nah saudara, jadi waktu Boas berjanji kepada Rut, kamu tinggal dulu di sini besok pagi. Besok kita akan selesaikan perkaranya. Perkara apa yang masih diselesaikan? Tadi Imamat 25 ayat 25 bilang, seorang yang terdekat harus datang dan menebus. Nah, Boas ini bisa nggak menebus? Bisa. Tapi Boas bilang, tunggu dulu. Ada satu lagi kerabat yang lebih dekat. Aku ini bukan yang paling dekat. Ada lagi satu orang. Nah, kita harus nego nih sama orang ini. Gitu ya. Nah, itu ada kisahnya di Rut pasal 4. Mari kita baca saudara, di Rut pasal 4 supaya kita lebih mengerti konteksnya ini. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 10 saja nanti kita baca. Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata penebus yang disebut oleh Boas lewat. Kebetulan ya, nggak ada yang kebetulan tapi. Lalu Boas berkata, kemarilah, duduklah di sini saudaraku. Ia pun datang dan duduk. Kemudian Boas memanggil 10 tua-tua kota dan berkata, duduklah di sini. Lalu mereka duduk. Kata Boas kepada penebus itu, ladang milik Elimelek, saudara kita hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi menurutku sebaiknya aku beritahukan langsung kepadamu. Belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di hadapan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang berhak menebusnya selain engkau. Dan sesudah engkau, barulah aku. Lalu orang itu berkata, aku mau menebusnya. Kata Boas, pada hari engkau mengambil ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut, perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal itu, untuk penegakan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Lalu penebus itu berkata, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkau saja yang menggunakan hak tebusmu, sebab aku tidak dapat menggunakannya. Beginilah kebiasaan dahulu kala di Israel apabila orang menebus atau menukar sesuatu miliknya. Untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasutnya dan memberikan kepada pihak yang lain. Demikianlah cara orang mengesahkan perkara di Israel. Penembus itu kemudian berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Lalu ia melepaskan kasutnya. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini. Lalu ayat 11-nya yang tadi kita baca, semua orang yang hadir berkata, kami menjadi saksi, kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Saudara, jadi ini kisah yang sah. Nggak ada curang-curangan, tidak ada langkah jalan pintas, curang-curangan, tidak ada saudara. Semuanya sah di depan tua-tua. Dan menariknya di sini terus dikatakan, Rut perempuan Moab, Rut perempuan Moab. Tapi di sini dia dipuji oleh para tua-tua tersebut saudara. Nah saudara, memang jadinya ini sebuah langkah iman yang penuh dengan ketaatan. Yang seringkali sulit mungkin untuk kita lakukan.
di hadapan Tuhan ketika kita masih berada di dunia ini. Saudara-saudara, memang kita seringkali bertanya, ini langkah iman seperti apa kita sambungkan dengan Tuhan yang menolong? Karena kita ini manusia sombong ya, kalau kita berani beriman, kita merasanya kita nih yang berani ya. Kalau kita berani ambil resiko dalam bisnis, siapa yang pintar? Yang berani ambil resiko dong ya. Masa saya berani mengambil resiko, kemuliaan bagi Tuhan. Kayaknya gampang-gampang sulit ya saudara ya. Nah saudara, di sini kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang secara silent itu terus bekerja. Misalnya begini saudara ya, di Rut pasal 2 itu Boas menggunakan satu kata yang unik. Di sini dikatakan dia memberkati Rut, dia bilang begini ya, kiranya Allah memberkati engkau dan melindungi engkau di bawah sayapnya. Dan Rut di pasal 3 juga berkata hal yang sama. Kembangkanlah sayapmu. Saudara, ini saya melihat ini sebagai satu rencana Tuhan yang tidak kebetulan. Ditambah lagi tadi di pasal 4, lagi tunggu mana nih penebusnya ya, pengen ketemu, lewat gitu ya. Langsung duduk gitu ya, tua-tuanya juga ada, bisa sah terjadi. Saudara, itu kehendak Tuhan dan semuanya itu pertolongan Tuhan. Saudara, jangan pisahkan antara iman dan perbuatan ya saudara ya. Kalau seolah-olah kita tidak berbuat, baru Tuhan yang bekerja. Kalau kita bekerja berarti Tuhan tidak menolong. Saudara, Tuhan tidak seperti itu. Iman bukan menunggu tanpa bergerak, melainkan bergerak tapi sesuai ketaatan pada firman Tuhan. Itulah iman saudara yang penuh dengan ketaatan. Dan ketika kita berkata Tuhan adalah penolongku, kita itu sebenarnya berkata seperti ini dan berbuat seperti ini. Meski belum tahu hasilnya, aku tetap melangkah taat. Karena Tuhan penolongku, aku tetap maju, aku tetap taat. Dan Tuhan adalah penolongku, artinya ketika aku datang itu bukan dengan menggunakan kekuatan. Aku ini beriman banget loh, aku ini beriman banget. Saudara, bukan itu, tapi justru beriman itu arti kita bergantung kepada Tuhan secara penuh. Itu namanya beriman dan taat. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, Tuhan menolong melalui penolong yang benar. Saudara, permisi tanya, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, biasanya kita maunya bagaimana? Kalau kita berdoa misalnya, kita pengennya apa sih? Saya percaya kita pengennya nomor satu ya, pengennya cepet. Kalau bisa pas amin, terus kejadian gitu ya. Kalau kita doakan sesuatu, begitu amin kejadian gitu ya kalau bisa ya. Wah. Kedua, kalau bisa bukan hanya doanya itu hasilnya yang dikabulkan, tapi kalau bisa prosesnya juga ya. Caranya bagaimana gitu ya. Misalnya kita doa, Tuhan aku pengen kaya. Kita pengennya kalau amin, kalau bisa cering langsung saldo nambah gitu ya. Atau tiba-tiba jatuh gitu ya. Atap bolong gak apa-apa deh gitu ya, yang penting duit jatuh gitu, cebum gitu ya. Atau emas jatuh. Wah seneng kita gitu ya. Tapi mungkin kita pengen caranya sesuai cara kita. Kita mungkin gak kepengen pakai cara lain. Duit banyak, gimana caranya? Kerja keras, aduh. Gimana ya Tuhan caranya? Caranya kurang benar. Atau kita pengen ditolong oleh orang yang kita pilih juga. Kita rasanya pilih-pilih juga ya, mau ditolong pilih-pilih saudara ya. Kayak negara kita juga ya, mau ditolong asing tidak mau gitu ya, padahal butuh. Nah saudara, Tuhan menolong kita juga dengan penolong yang benar. Saudara, Ruth bisa mencari pertolongan mungkin ke orang-orang lain, tapi dia tidak melakukan itu. Dia memilih yang benar. Saudara, Ruth juga bisa gunakan cara pintas, curang aja gitu ya, supaya menjebak Boas dan seterusnya. Tapi tidak, dia ikut pada peraturan. Dan Boas juga, dia tidak mengambil kesempatan. Dia pilih kebenaran daripada kecepatan. Dan pertolongan Tuhan, saudara, tidak pernah melanggar kekudusannya. Sekali lagi saudara ya, ketika Tuhan tolong kita, dia tidak mungkin melanggar kekudusannya. Jadi stop bilang, wah ini salah sih, tapi kayak kehendak Tuhan deh. Tinggal gas dikit dapat nih gitu ya. Saudara, bukan seperti itu cara kerja Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melanggar kekudusannya. Jadi di situ Boas makanya berani bilang, aku bisa sih tolong kamu, sekarang pun bisa. Tapi ada satu orang dulu yang lain nih. Dan itu menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, ketika kejadian itu terjadi, mereka meninggalkan sandalnya. Itu sebagai sebuah tanda bahwa memang Ruth itu ditolak.
Rut itu ditolak. Saudara, artinya memang Rut itu tidak diinginkan. Rut itu lemah dan Rut itu merugikan. Naomi pun merugikan. Kenapa? Karena kalau aku menebus hartanya Elimelek, aku ini mengorbankan nama baikku. Aku mengorbankan pusakaku. Tapi apakah artinya sebenarnya nama-nama itu tidak bisa dieksploitasi? Sebenarnya bisa juga, saudara. Tapi Boas tidak memilih melakukan itu. Dia tetap melindungi nama baik keluarga Elimelek. Dan dia tidak mengeksploitasi atau mengambil keuntungan dari kelemahan. Saudara, dunia ini sekarang bekerja seperti ini, bukan? Tidak peduli nama baik orang, saling menjatuhkan, dan bahkan bisa mengambil keuntungan dari orang yang lebih lemah. Orang bencana gitu ya, bisa dikorupsi, aduh gitu ya. Dan hal itu bisa terjadi, saudara. Tetapi di sini Boas tidak melakukan hal yang demikian. Boas menunjukkan integritas, kesabaran, dan ketaatan kepada hukumnya. Saudara, jangan sampai setiap jalan keluar yang ada kita pikir itu dari Tuhan. Setiap pertolongan yang ada itu dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita perlu mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan kekudusan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah penolongku, artinya adalah Dia juga akan menolong kita berdasarkan kekudusannya. Yang ketiga, saudara, Tuhan menolong dengan membayar harga penebusan itu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang bukan diam saja, tapi Dia menolong kita dan menolong kita sampai tuntas, saudara. Saudara, ketika ini terjadi lagi, banyak orang yang ingin menolong, banyak tapinya. Ada tapinya ya, kayak tadi. Oh, aku mau nolong, tapi aduh nanti rusak namaku. Aku mau tolong, tapi aduh tuh si perempuan kafir. Enggak deh. Tapi Boas, saudara, dia gak peduli itu. Dia terima semuanya. Oke, mungkin namaku rusak, ya sudah. Aduh, jadi ada tuh perempuan gitu ya. Ya sudah, gak apa-apa. Dan dia menebus sepenuhnya. Saudara-saudara, bukankah kita juga demikian? Ketika kita penuh dengan dosa, Tuhan itu punya 1000 alasan. Aduh, kalau aku datang ke dunia, tebus itu manusia, nama baikku buruk. Bikin ciptaan kok gagal. Kok ciptaannya jatuh? Dosanya ya ampun, jorok amat. Masa gambaran tuh palah kayak begini? Tapi dia gak peduli. Dia datang tebus kita. Dia tetap datang tebus kita. Saudara, itulah Allah kita. Dia tebus diri kita. Saudara, Rut pada saat itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Naomi tidak punya daya tawar. Apa daya tawar dia? Hanya tanah yang sebenarnya tidak disebut sebesar apa tanahnya itu. Tidak punya daya tawar. Tapi Boas bayar harga. Begitu pula kita di hadapan Tuhan, bukan? Apa daya tawar kita di hadapan Tuhan? Kita orang hebat, kita berani berkata di hadapan Tuhan, Engkau wajib tebus aku dong Tuhan. Aku ini, titik-titik kita bisa isi gitu ya. Apa daya tawar kita? Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bukan? Urusan dunia ini saja kita membutuhkan pertolongan. Apalagi urusan kekekalan, saudara. Saudara, ketika Tuhan adalah penolong kita, Tuhan kita bukan menjadi penonton, tapi Dia datang menjadi penolong. Dan Dia sendiri yang menanggung biaya pertolongan itu. Bukan hanya datang, tolong, lalu tungguin, dampingin aja gitu ya. Tapi Dia bayar. Dia tebus kita sepenuhnya. Saudara, kalau kita melihat Boas yang merupakan penolong satu keluarga, kita punya Kristus yang menolong seluruh dunia. Boas menebus dengan hartanya. Kristus menebus kita dengan darahnya. Boas memberi masa depan yang sementara. Tapi Kristus memberi hidup yang kekal bagi kita. Saudara, oleh sebab itu, Boas seringkali disebut sebagai tipologi dari Kristus. Indah sekali, bukan? Seorang yang biasa, Tuhan pakai dengan luar biasa. Sebegitunya. Saudara, ketika penebus yang satunya itu, dia takut apa tadi salah satunya? Nama baik. Saudara, tapi di sini Boas namanya tercatat, bukan? Kita tidak bilang Daud itu moyangnya Elimelek, bukan. Yesus itu moyangnya Elimelek, bukan. Saudara, kalau kita baca di Injil yang disebut nama siapa? Boas. Bahkan banyak ya, kita punya mungkin kerabat yang namanya Boas. Namanya akan dikenang, saudara. Tuhan menganugerahkan itu kepadanya. Termasuk juga kepada Rut, perempuan
Moab itu. Nah saudara, apa aplikasi yang bisa kita lakukan sama-sama? Yang pertama, beriman. Beriman bahwa Tuhan adalah penolong kita. Saudara, mari datang kepada Tuhan, Sang Penolong kita, sebelum melakukan hal-hal lainnya. Saudara jangan terbalik, lakukan dulu hal-hal lain, mentok cari Tuhan. Tuhan, tadi udah lakuin ini, mentok nih, tolong dong. Saudara permisi tanya, kalau seperti itu sebenarnya kita beriman kepada siapa? Beriman kepada apa yang kita lakukan atau beriman kepada Tuhan? Saudara kalau kita beriman kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita libatkan Tuhan, kita mohon Tuhan. Dan jangan sampai terbalik, saudara-saudara. Saudara, diamnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan absen. Di sini kita melihat Tuhan tidak bicara secara audible gitu ya, tapi Tuhan terus bekerja dengan nyata dan terus menerus. Saudara, di ayat 14, setelah semuanya itu terjadi, ada satu frase yang membuat saya agak heran sebenarnya. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan. Saudara, saya berpikir kenapa enggak terpujilah Boas, luar biasa, baik, hebat. Itu ya, janda tua, dia bayarin. Itu perempuan kafir, dia jadikan istri. Terpujilah Boas, keren. Atau terpujilah Naomi, pinter sekali itu, dia hafal hukum Taurat, dia rancangkan tuh rencana semua. Hebat, terpujilah Naomi, cerdas sekali memang, hidup wanita gitu ya. Ya kan, kecuali perempuan-perempuan yang berkata. Atau terpujilah Rut, sangat taat kepada mertuanya, melakukan segala eksekutornya itu, wah hebat. Saudara tidak, terpujilah Tuhan melalui semuanya itu. Tapi apakah artinya manusia itu tidak ada nilainya? Tunggu, dilanjutkan. Yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Saudara, Tuhan bekerja melalui keduanya. Ketika kita beriman Tuhan adalah penolong kita, Tuhan tentu bisa memakai manusia. Tadi ya pihak dalam, pihak luar, dan tentu semuanya dari pihak atas, saudara ya. Saudara, saya ingat waktu saya pelayanan di Medan, dan saya waktu itu besuk. Nah waktu itu musuh saya di sana waktu itu selalu kasih tahu gitu ya pas di perjalanan, nanti giliran kamu yang doa ya, dia sebut siapa gitu ya, hamba Tuhan yang doa. Nah waktu itu giliran saya. Dan waktu itu saya besuk ke satu keluarga yang istri sudah percaya tapi suaminya belum percaya. Dan kami selalu pasti dikasih makan kalau ke sana gitu dan ada doa makan. Nah saya kebagian doa makan waktu itu. Dan waktu itu saya sama ketua majelis juga, dia yang kebagian nanti doa tutup sebelum pulang. Nah waktu saya doa makan, saudara kalau doa makan gimana saudara ya? Biasanya ada template-nya ya kira-kira mirip, Tuhan kami bersyukur atas berkat yang kau berikan kepada kami. Begitulah ya kira-kira saudara ya. Nah saudara, saya doa juga kira-kira begitu waktu itu. Saya agak lupa persisnya gimana, tapi kira-kira begitu. Tuhan kami bersyukur atas berkat yang kau berikan kepada kami di siang hari ini. Lalu saya lagi bicara begitu, tiba-tiba dia nyeletuk, gua. Saya kaget gitu ya. Terus begitu selesai amin, saya tetap doa aja dan begitu amin. Lu ya, dia tapi sambil ketawa-tawa sih. Lu ya, bilang berkat-berkat dari Tuhan. Ini gue yang kerja, istri gue yang ke pasar, gue yang masak. Lu terima kasihnya sama Tuhan, kurang ajar lu. Begitu ya. Tapi dia ketawa-tawa sih, tapi saya takut juga gitu. Aduh, salah doa gitu ya. Terus saya langsung dipanggil sama majelis gitu ya ke toilet. Nanti saya ajarin kamu cara doa di Medan yang benar gitu ya. Di Medan cara doanya saudara ya. Lalu dia pimpin doa tutup gitu ya. Lalu dia doa tutup mirip saudara. Dia bilang begini, Bapa di surga kami bersyukur engkau memberikan berkat melalui papa dan mama gitu ya. Dan seterusnya dia lanjut doa gitu selesai amin. Dan setelah doa gitu ya, itu si papanya nanya gitu ya. Tadi doanya agak lain tapi mirip ya. Terus oh iya gitu ya. Terus dia bilang jadi maksud kamu Tuhan itu pakai saya untuk kasih berkat ke kalian. Oh iya, masa Tuhan mau pakai saya? Nggak mungkin, baru tadi gue maki-maki nih cuantau katanya kan, dia ketawa-tawa lagi. Baru gue maki-maki cuantau, mana mungkin dia pakai saya gitu ya. Lalu musuh saya bilang, kita ini orang Kristen bukan orang yang baik-baik, tapi kita ini orang Kristen adalah orang yang mendapat pertolongan Tuhan, sama-sama butuh pertolongan Tuhan, dan sama-sama dimampukan untuk menolong orang lain.
Nah saudara-saudara, Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Tapi yang paling penting adalah kepada siapa kita beriman. Kepada diri kita, kepada orangnya, jangan sampai salah. Kita beriman kepada Tuhan sebagai penolong kita. Saudara, yang kedua, taat dan mengakui Tuhan sebagai penolong. Saudara, berapa banyak dari kita yang pengen ditolong sama Tuhan, percaya mengakui Tuhan penolong kita, tapi tidak taat. Caranya salah, caranya suka-suka kita. Saudara, ketika kita taat dan mengakui Tuhan sebagai penolong itu satu paket, saudara ya. Ada cara-caranya, ada aturannya, saudara, tentu saja. Tidak bisa kita bilang, oh ya Tuhan akan memberikan berkat kepada saya dengan melakukan kriminal. Saudara, tidak mungkin seperti itu ya. Dalam kedaulatannya, kita percaya sesuai dengan waktunya. Kita tidak perlu mempercepat sehingga kita menggunakan cara yang salah juga. Dan semua pasti seturut dengan rencananya. Saudara, kita kadang pengen kalau kita doa tuh sama persis gitu ya, beriman tuh harus persis. Bahkan ada aliran ya yang kalau mau sesuatu itu kalau bisa dimanifestasikan gitu ya. Pengen Ferrari merah, kalau bisa pegang Ferrari merahnya. Kalau enggak doa bayangin gitu ya, Ferrarinya warna merah, berapa pintu, mesinnya berapa cc gitu ya. Pencetannya di dashboard ada berapa macam gitu ya. Wow, bayangin semuanya doa kepada Tuhan. Harus sama persis diturutin. Saudara, ini ada ya, di Surabaya juga ada saudara ajaran seperti ini. Apakah kita harus seperti itu ya? Tidak ya, Tuhan yang memegang kedaulatan. Saudara, kadang kita menunggu sesuatu yang luar biasa. Atau kita pengen ada mujizat yang spektakuler. Tapi Tuhan justru kirim orang yang biasa. Saudara, dalam kisah Rut seperti ini bukan? Boas itu orang yang biasa. Pemilik ladang, bukan pejabat. Tetapi dia takut kepada Tuhan. Dan dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Dengan penuh ketaatan. Dan mungkin pertolongan Tuhan itu sering datang melalui orang yang tidak diduga. Bahkan Mesias pun tidak diduga-duga bukan? Masa lahirnya di palungan. Berita malaikat kan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera, malaikat muncul. Inilah tandanya bagimu, engkau akan menjumpai bayi. Dibungkus lampin, di palungan, ya ampun. Bener gak nih beritanya ya? Kemuliaan bagi Allah, malaikat. Bayinya di mana? Palungan. Dibungkus kain lampin. Cara menyelamatkannya gimana? Disalib gitu ya. Setengah telanjang gitu ya. Ya ampun gitu. Tapi begitu cara Tuhan menolong kita dengan demikian. Dan Allah kita ketika menolong kita, Yesus itu dengan penuh ketaatan. Saudara, sebelum saya ke Surabaya, saya merayakan ulang tahun ke-50 seorang mentor saya. Dan di satu waktu ketika dia bersaksi, dia berkata kalimat ini. Saya mendapati dalam kehidupan saya penuh juga dengan kelemahan. Bagi saya terkadang Kristus mungkin tidak semenarik itu dibanding apa yang dunia tawarkan. Tetapi saya bersyukur selama 50 tahun, saya melihat bahwa dia adalah pribadi yang paling setia dan yang paling layak untuk saya layani. Saudara-saudara, mungkin kita di dalam kehidupan kita sulit untuk selalu melihat Tuhan sebagai penolong yang paling indah, paling hebat, paling keren. Mungkin manusia bisa melakukan cara-cara yang membuat kita lebih terkagum-kagum mungkin. Dengan cara pintas mungkin ya, kalau orang punya jabatan, apalagi di Indonesia ordal, wah kita mungkin lebih terkagum-kagum dan berharap-harap. Tetapi apakah ada pribadi yang lebih setia, yang konsisten menolong seperti Yesus? Saudara, tidak semua pertolongan Tuhan itu terasa aman, nyaman, indah, menarik. Ada pertolongan yang membuat kita keluar dari zona nyaman. Itu cara Tuhan. Bagian kita adalah taat. Saudara-saudara, beberapa waktu ini saya ngobrol-ngobrol dengan seorang rekan. Dan dia curhat, dia cerita, dia lagi kena masalah keuangan. Dia terkena masalah keuangan dan dia berdoa banyak hal ya. Dia berdoa kalau bisa ada kepikir bisnis bisa sukses, tiba-tiba naik, bisa dapat promosi jabatan, ada rezeki yang tidak terduga atau apapun lah ya. Kita bisa bermimpi banyak hal, bisa berdoa banyak hal. Dan ketika waktu berjalan terus rasanya biasa-biasa aja, tapi dia sambil coba cari kerjaan juga,
Dan ternyata yang datang malah pekerjaan yang lebih berat gitu ya, shift yang lebih panjang dan seterusnya, dan dia mengeluh gitu. Yang bener aja nih ya, aduh gue udah doa begini, rajin pelayanan, pakai waktu, kok begini caranya gitu ya. Beberapa waktu lalu eh, kami telepon lagi dan dia sadar gitu ya. Kayaknya Tuhan tolong aku itu bukan dengan cara yang aku mau sih. Tuhan tolong aku justru dengan caranya sendiri. Tuhan mengangkat aku dari kejatuhanku dan menuntunku. Dia kasih aku pekerjaan yang lebih berat, yang lebih keras. Karena Tuhan menuntunku untuk berjalan di dalam prosesnya. Lalu dia tutup dengan kalimat seperti ini ya. Kerja itu memang tidak enak. Kerja itu memang gak enak. Tapi lebih nggak enak lagi kalau nggak ada kerjaan. Ya udahlah, kerja aja. Ini cara Tuhan tolong saya. Nah, saudara-saudara, itulah ketaatan, saudara. Mungkin kita pengen Tuhan tolong kita dengan cara A, B, C, D, tapi Tuhan tolong dengan cara X. Atau Tuhan tolong dengan cara yang sudah ada gitu ya, yang terus-menerus kita nikmati. Kita terus jalani dengan penuh ketaatan. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang sudah ditolong Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang hidup seolah-olah tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Marah-marah, mengeluh, tuntut Tuhan terus-menerus seolah-olah Tuhan ada hutang sama kita dan kita harus klaim janji Tuhan gitu ya. Padahal apa kurangnya Tuhan, ya ampun. Semua janjinya digenapi kok. Tuntas semua. Dan tidak ada yang belum tuntas, saudara. Already but not yet memang. Saudara, mungkin hari ini ya kita lelah menunggu pertolongan, bingung harus melangkah kemana, merasa sendirian, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Saudara, Tuhan itu bukan terlambat, apalagi salah alamat, tidak. Dia tetap menjadi penolong kita dan dia sudah menolong kita. Dan biarlah kita hidup sebagai orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Saudara, Ibrani 13 ayat 6, ini ayatnya sama persis sama tema kita ya. Dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia? Setelah saya melihat pertanyaan ini, apa yang dapat dilakukan manusia? Saya menafsirkan dengan dua cara. Yang pertama, sama seperti yang langsung ayat ini sampaikan secara langsung ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku punya Tuhan yang menolong. Tuhan pasti melindungiku. Manusia itu tidak bisa apa-apa karena Tuhan penolongku akan melindungiku. Sudah, tapi satu makna lain lagi yang saya tangkap seperti ini, saudara ya. Tuhan penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Dalam arti begini, kita bisa mencari pertolongan kepada manusia, tapi seberapa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Seberapa sih manusia bisa menolong aku? Tuhan adalah penolongku. Jauh lebih besar daripada apa yang manusia bisa lakukan. Dan biarlah kita hidup sebagai orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Bergantunglah sama Tuhan terus menerus. Saudara, banyak orang yang menolong dengan misalnya memberikan kata-kata, pendampingan. Saya sadar saya sebagai hamba Tuhan, walaupun sering dibilang hamba Tuhan itu pekerjaan yang pusing. Dari lahir sampai mati ngurusin orang. Lahiran doain, waktu mati penguburan bahkan sampai masuk liang kita juga doakan gitu ya, lakukan pelayanan dan seterusnya. Tapi saya sadar, saya terbatas, kami hamba Tuhan terbatas. Kami paling datang, doakan. Rumah sakit siapa yang bayarin? Ini orang tua lah, masa kita yang bayarin gitu kan. Biaya kedukaan juga, ya bukan kami. Kami hanya melakukan pendampingan, ya pendampingan secara spiritual, moral, dan seterusnya. Saudara, tapi Tuhan kita itu mendampingi sampai semuanya tuntas. Boas juga menolong bukan hanya satu kali, tapi juga dia menolong, dia mengikat hidupnya dengan Rut, dengan perjanjian. Dan begitulah Kristus. Dia menolong kita bukan dari jauh, bukan hanya didampingi, dibiarkan, tapi ia tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak hanya menolong kita keluar dari masalah, tetapi Tuhan menolong kita melewati masalah tersebut bersama-sama dengan Dia. Dia adalah Immanuel.
Bapa yang merancangkan segala sesuatunya dari kekekalan. Yesus yang datang ke dalam dunia, memahami kita, menebus kita dengan sepenuh hidupnya. Dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Parakletos berjalan bersama-sama dengan kita. Dialah Allah penolong sejati kita. Dialah Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kami punya Engkau sebagai penolong kami. Biarlah kami menjalani kehidupan ini bukan penuh dengan ketakutan tapi dengan kepercayaan diri. Meskipun kami tahu keadaan hidup kami seringkali mungkin tidak mudah. Seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami kehendaki. Tapi ajar kami untuk beriman kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup sebagai orang yang penuh dengan iman bahwa Engkaulah penolong kami. Kami beriman kepada Engkau, bukan kepada diri kami sendiri, apalagi kepada orang lain. Tuhan, mampukan kami juga untuk hidup sebagai orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Bukan hidup sebagai orang yang senantiasa menuntut Tuhan kami, seolah-olah Tuhan punya hutang. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami berjalan di dunia ini, dunia penuh dengan kegelapan, dengan kekotoran, kami bisa tetap beriman dengan benar. Kami bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan. Kami percaya Engkau penolong kami, oleh sebab itu kami tidak mencari jalan pintas. Tidak menggunakan cara yang salah, tapi kami mau dengan penuh ketaatan berjalan bersama Engkau penolong kami. Berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami sebagai komunitas rohani boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai penolong kami dan pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.